Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran kita dengar suara dari istana. Ya ini dari kabinet. Kalau ada resmi suara istana, jubir. Mainnya Haji Ilham ambil tadi. Oh ini. Orang Dia kepercayaan pinjam. Pak Jokowi. Ya Allah, cobaan ini berat ya. Oke. Dato Profesor Dr. Karni Ilyas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, panjang umur dan Amin. ILC mantap terus. Amin. Bapak Ibu para pemirsa yang dimuliakan Allah. Adindaku Fasko, 56% jumlah total yang tadi Adinda sebut itu penduduk Indonesia menggunakan basis mobile phone-nya dengan akses internet. Saya sebetulnya tidak lagi mau membicarakan tentang fase-fase kampanye dan fase pemilu. Tetapi karena teman-teman sudah membicarakan itu, maka saya harus membicarakan dan juga menjelaskan kepada publik tanah air. Kenapa begitu? Karena ketika satu informasi tidak benar, tidak diklarifikasi, maka informasi yang berbohong itu berulang-ulang, kata Dato tadi, akan menjadi satu pembenaran. Saudaraku, kalaulah kita buat secara proporsional, maka pengguna media sosial yang mendukung pemerintah atau mendukung Pak Joko Widodo periode kemarin itu adalah 56% dari 88,60 juta orang. Artinya apa? Artinya 48 juta orang pemilih Jokowi bermedsos. Jika dari angka itu kita asumsikan hanya 10%, artinya ada 4,8 juta orang yang kemarin pada waktu pemilu dan kampanye itu bermetaforsis, kemudian memiliki chemistry yang sama dengan apa yang disampaikan oleh calon presiden 01. Jika kalau hanya 1% maka yang aktif, maka yang mendukung Jokowi di medsos itu berarti 480.000 orang. Saya tidak menggunakan pertanyaan apa yang salah, tapi yang saya mau tanyakan itu, tunjukkan kepada saya di mana salahnya kalau ada orang-orang itu kemudian dengan kesadarannya berpikir tentang bangsa dan negaranya, dengan kesadarannya berpikir tentang kemajuan bangsa dan negara, tentang Pancasila, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa kalau mereka tampil dengan kesadarannya, kemudian berpikir dengan normal, jangan lupa ciri-ciri dari negara-negara yang berkembang dan memiliki peradaban itu adalah mereka yang memiliki kemampuan intellectual knowledge dengan culture yang bagus. Dengan begitulah saya ingin mengatakan bahwa kesadaran inilah yang dibangkitkan terhadap apa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat dan moral yang mereka bangun. Itu sebabnya tadi saya bilang, sayang sekali Mas Budi, pemret majalah Tempo. Bukan majalah. Apa itu? Pemret Koran Tempo. Tempo. Apalah namanya, yang pasti Tempo deh. Ya. Karena Anda tidak jujur membaca lengkap terhadap diksi dan narasi yang Anda gunakan dalam membuat satu artikel. Sebagai orang yang sekolah ilmu komunikasi, ada satu teori di dalam ilmu komunikasi, mata kuliah dasar itu sebetulnya. Di universitas kami belajar itu ilmu. Namanya content analysis. Begitu Anda menggunakan diksi, Anda menceritakan tentang satu uraian peristiwa dengan diksi dan narasi kampanye dan pemilu,
maka pada saat itu Anda tidak jujur dalam merepresentasikan diri Anda atas nama suara rakyat Indonesia yang Anda muat di Tempo. Saya baca baik-baik. Tingkah buzzer pendukung Presiden Jokowi makin lama makin berbahaya, membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan dengungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendukung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek mengamankan kepentingan pemerintah. Dia rakyat Indonesia, punya presiden Republik Indonesia. Tadi adindaku bilang 270 penduduk rakyat Indonesia. Kan sudah berkali-kali presiden mengatakan, sekarang pemilu telah selesai, kampanye telah selesai, presiden sudah terpilih, tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang ada adalah 03 Persatuan Indonesia. Kenapa justru Tempo menggunakan diksi dan narasi yang justru memecahkan pembaca dan tidak merepresentasikan suara publik? Itulah yang saya mau katakan apa? Anda menulis di Tempo, Presiden Jokowi harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya keberadaannya tidak presiden ketahui. Jika bukan dia mengendalikan. Anda menuduh presiden mengendalikan buzzer-buzzer bayaran itu. Anda menuduh orang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara untuk membayar buzzer. Terkutuk saudara menggunakan kezaliman dalam pilihan-pilihan itu. Udah, ini begini Anda aja. baca di majalah atau di koran? Saya mau bilang pilihan kata ini tidak benar dan ini adalah kezaliman. Begini, jangan Anda duduk personal, karena itu di koran, di majalah. Saya bilang begini, Tempo menulis begini. Iya, karena itu dia tidak menggunakan pribadi. Kami, tadi kata kami. Kenapa Anda mengambil satu kesimpulan kemudian memutuskan? Anda menzalimi peristiwa itu. Coba baca kalimatnya baik-baik. Anda menuduh dong. Anda menuduh presiden mengendalikan buzzer-buzzer bayaran. Kan begitu logikanya. Masa sih kita tidak mengerti bahasa ini? Itu makanya tadi saya bilang, Anda menyesatkan publik Indonesia atas tulisan artikel yang Anda beberkan di depan publik tanah air. Disitulah saya tidak setuju. Tunjukkan kepada saya negara mana yang tidak menggunakan medsos dalam mendeklar, dalam mengkampanyekan dirinya, seseorang yang ingin mau jadi A, B, dan C. Kalau mau bertarung, kita bertarung, terbuka. Maka itu saya katakan, kasih tahu kepada saya, sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden, saya memiliki kewenangan atas kedeputian 4 komunikasi politik dan diseminasi informasi. Dan itulah saya harus melakukan klarifikasi, karena Anda tidak boleh melakukan tuduhan-tuduhan. Yang saya mau katakan kalimat yang sungguh sangat tidak bermoral. Apa kurang lagi dengan cover majalah Anda bikin hidungnya Jokowi seperti Pinocchio? Bagaimana? Saudara, itu Presiden Republik Indonesia, saudaraku. Kira-kira kalau bukan pada zaman Presiden Jokowi, pada zaman presiden yang lalu-lalu, selesai ente kawan. Selesai. Tuh. Bukan nih. Kalau lalu-lalu ada maksud Orde Baru, iya. Kalau zaman Habibie misal, enggak. Bang Karni, itu sebabnya kan dari tadi saya mengatakan bahwa Gus Dur juga Konstitusi Negara Republik Indonesia yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E, turunannya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ruang demokrasi dibuka lebar-lebar untuk siapa saja boleh menyampaikan pendapat di depan publik. Anda boleh mengeritik. Pintu istana terbuka lebar-lebar. Presiden Joko Widodo tidak pernah menanggapi apapun yang saudara mencaci maki dan menghujat dirinya. Tapi ketika kritik, saya 3 kali dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Saya bilang, Bapak mesti tulis, kemudian Bapak kasih tahu. Bapak tunjukkan kepada publik bahwa Bapak merespon apa yang disampaikan oleh publik tanah air. Tapi kita semua publik Indonesia tahu kan, cover majalah itu dengan hidung hampir kurang lebih 1 meter panjangnya. Dan semua orang menganggap itu sebagai bagian yang tidak bisa lagi kita lakukan apa-apa. Kenapa? Karena Tempo, KI. Dato, Tempo menjadi standar barometer daripada media, para jurnalistik Indonesia. Saya alumnus, saya 16 tahun di Tempo. Assalamualaikum.
Makanya saya menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Syekhil Kiram, Syekh Haikal. Tabarakallah, saya setuju dengan antum. Inilah karakter-karakter tokoh-tokoh Islam yang baik dan benar. Tetapi kan kita lihat nyata-nyata Pak, orang mencaci, orang menghujat, orang mencederai rasa dan pikiran orang. Dia menggoncangkan dunia dengan kemampuan fiksi narasi, diksi yang mereka pakai dan menghujat orang. Pada poin itulah kenapa kita tidak, ketika kita melakukan pembelaan kemudian menyampaikan itu, kemudian menjadi masalah. Ketika saya menjelaskan tentang revisi undang-undang KPK itu, kemudian Presiden memiliki komitmen untuk memperbaiki kelembagaan itu, kemudian mereka menyebutkan itu adalah mendukung para koruptor. Oh my God, puji Tuhan, brother, puji Tuhan. Kemudian kita menolak atau menjelaskan tentang apa masalahnya. Kemudian Presiden memiliki kewenangan untuk bisa memikirkan kapan dan di mana Presiden boleh mengeluarkan Perpu itu. Lagi-lagi mereka menulis dengan besar, inilah pemerintahan pendukung koruptor. Jadi ente adalah malaikat yang jatuh dari langit turun dan tidak punya dosa. Janganlah begitu saudaraku. Ruang kita adalah ruang untuk kita bisa memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Kita memberikan pendidikan, pencerahan kepada para pemirsa. Maka saya berkali-kali juga mengatakan, makanya kita ambil juga data-data yang memiliki kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. ILC umpama, media mainstream, jelas. Tidak mungkin ada orang-orang di sini diundang yang tidak ditahu latar belakangnya. Semua orang punya latar belakang, punya alamat, punya nomor telepon, bisa dipertanggungjawabkan semua yang kita ngomong di sini. Saya pun bertanggung jawab atas seluruh pernyataan saya. Tidak ada khawatir, tidak usah khawatir. Dan karena itulah untuk dan atas nama pemerintah, nyuwun sewu Pak Menteri, untuk atas nama negara, saya harus menyampaikan pemberitahuan ini untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kalau saja Tempo menggunakan diksi dan narasi yang memberikan makna kepada rakyat Indonesia bahwa buzzer-buzzer yang dikoordinir itu adalah menjadi bagian atau dikoordinir atau diorganize oleh istana dan dibayar oleh istana. Tunjukkan kepada siapa, kepada saya, siapa makhluk yang menggunakan anggaran-anggaran itu. Kasih tahu kepada saya malam ini. Dan saya akan buktikan kepada Anda, saya bisa melakukan sesuatu untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan yang fitnah dan menyesatkan itu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya, seandainya saya presiden, saya terpaksa mempertahankan status Anda sebagai juru bicara. Karena saya kan jadi naikin, saya jadi menteri. Saya mau kasih tahu ke Bang Karni supaya tanggal 19 dan tanggal 20 Bang Karni tidak bisa lagi mengundang saya sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden karena SK saya sudah selesai. Ya itu kan sikap merendah, tapi saya akan pertahankan jabatan itu. Amin, Allahumma amin. Cuma untuk Tempo tadi, maksud saya jangan personal, tapi lembaga Tempo yang menulis itu. Karena itu tulisan di majalah. Sementara beliau pemret koran. Jadi beliau ini mewakili lembaga. Jadi bukan dia Anda, bukan personal. Yang pasti itu kritik dan pesan kepada Budi dan teman-teman. Saya ini pernah diwawancarai oleh Tempo. Saya punya pernyataan yang lain, ditulis yang lain. Dan itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahi, masih ada dokumennya sama saya. Tapi kalau istana yang diganggu, saya tampil untuk dan atas nama pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Saya nggak dikasih hak jawab nih. Mau jawab? Silakan. KI harus kasih waktu saya untuk membalas. Iya. Saya mencatat. Sebelum substansi saya ingin mengatakan kalau Pak Ngabalin keberatan pada satu berita, saya pikir harus segera diberikan hak jawab. Makanya tadi jangan disimpan kalau memang ada yang disebut tadi apa tidak dikutip ya, sesuai dengan jawab, pernyataannya. tapi kita sudah hancur-hancur baru mau bikin hak jawab. Yang kedua, saya koreksi, cover yang tadi disebutkan tidak menampilkan Pak Jokowi pakai Pinocchio, tapi itu bayangan di belakangnya yang menyerupai Pinocchio. Aduh, itu yang perlu. Pandai-pandai bersilat lidah seperti begitu kawan. Ya,
Saya tadi Terlalu menjawab, pintar memutar lidah itu namanya Budi. Tidak boleh begitu Budi. kan boleh ditampilkan fotonya. Iya, tapi Tahu kau nih. bikin hidung Pinocchio Kapinike itu bagaimana caranya? Masa kau bilang lagi itu bayangan, Bud? Jangan begitu dong. Ya memang bayangannya. Biar dia Iya. jelasin. Yang kedua, saya tentang kaitan antara satu buzzer dengan apakah ini dengan pemerintah. Saya ingin pendukung Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi ya. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengutip pernyataan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan, atasannya Pak Ngabalin. Saya Pak punya Muldoko. kepala staf, saya punya kepala staf. Jangan ragu-ragu sebut. Iya, Saya Pak. punya kepala staf kantor staf presiden. Ya, Pak. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, lengkap. Jangan ragu-ragu. Oke, Gini, Pak gini, Kepala gini. Staf Kepresidenan Muldoko Jadi mengatakan, potong terus. Kapan selesainya? iya. Saya mengutip bukan dari Tempo, biar tidak ada bias. Ini saya mengutip dari CNN Indonesia. Di situ disebutkan Kepala Kepresidenan Muldoko mengatakan aktivitas para buzzer atau pendengung pendukung Presiden Jokowi saat ini justru merugikan Presiden terpilih periode 2019-2024 itu. Ia mengimbau para pendukung Jokowi tersebut menyebarkan informasi yang positif di media sosial. Ini saya statement dari Pak Muldoko. Jadi saya menjawab, betul ada statement dari Pak Muldoko. Tidak ada sama sekali yang berbeda dengan statement di opini Tempo bahwa memang kita berharap Pak Jokowi menerbitkan pendukung, sekali lagi pendukung, bukan menerbitkan media sosial. Karena media sosial adalah hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasi politiknya, aspirasi apapun yang sepanjang tidak melanggar hukum, itu dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kalau kaitan-kaitan yang lebih jelas, saya pikir banyak foto-foto, kemudian juga pengakuan-pengakuan dari beberapa akun yang memang ada narasinya sama, dikumpulkan di tempat yang sama, dan itu saya kira saya tidak mengatakan itu dibayar, tapi ini adalah satu kelompok yang terorganisasi. Sekali lagi saya tidak mempersoalkan penggunaan media sosial untuk menyampaikan aspirasi. Yang kita persoalkan adalah penggunaan media sosial dengan disinformasi, dengan tujuan membentuk opini yang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi sekali saya ingin meluruskan, sama sekali kita tidak ingin media sosial itu ditertibkan. Yang ditertibkan adalah pendukungnya, agar tidak menggunakan narasi-narasi yang negatif berdasarkan fakta-fakta yang data-data yang tidak faktual gitu. Saya kira. Baik. Bodi, dengar baik-baik ini. Saya dengar baik-baik. Dengar baik-baik sebagai orang mukmin yang baik, supaya kita juga bisa memberikan pencerahan. Karena dinonton oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Papua sudah hampir jam 3 pagi barangkali ini. Dengar baik-baik. Bapak jelaskan kepada saya baca pelan-pelan nih, saya baca pelan-pelan. Presiden Joko Widodo harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya. Yang sulit dipercaya keberadaannya tidak Presiden ketahui. Jika bukan dia kendalikan. Kalimat apa itu yang Anda maksudkan? Kawanku, berikanlah pencerahan kepada rakyat Indonesia. Kenapa Anda mengambil satu kesimpulan dan Anda memberikan kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo mengendalikan buzzer-buzzer bayaran itu? Anda menuliskan bahwa Presiden Joko Widodo mustahil, kalimat Bang Haikal itu kalau tidak tahu. Mustahil bin ajaib kalau Presiden Joko Widodo tidak tahu itu keberadaan para buzzer-buzzer itu. Itu kalimat apa itu kawan? S1 kita komunikasi, kita sudah mengerti ini barang Pak. Dan Bapak tulis dengan jelas ini kalimat Pak. Tapi kita lagi-lagi mengatakan, biarlah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghukum kalian kalau ternyata kalian melakukan satu kejahatan atas tulisan-tulisan yang mencederai seorang Presiden Republik Indonesia. Sorry, Ya. sebagai abdi dalamnya, saya abdi dalamnya, saya harus mengatakan ini supaya rakyat Indonesia bahwa kalian telah mencederai nama besar seorang Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Itu saja yang saya mau bilang. Tidak usah ente bantah sebagai kritik supaya kalian rubah kalian punya kelakuan. Jangan memainkan kuasa mediamu kemudian mencederai orang. Saya tersinggung atas nama rakyat Indonesia. Satu kalimat ya. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang pertama, kami melakukan fungsi ini tidak berdasarkan niat buruk
apa namanya tadi disebutkan untuk mencederai kepala negara. Yang ini adalah satu fungsi dari pers untuk selalu mengajukan kritik, bahwa kalau bahasanya dianggap menyinggung, saya kira itu penafsiran dari setiap orang untuk yang mungkin bisa berbeda-beda. Saya kira garis kami adalah kami tidak pernah menulis sesuatu di media berdasarkan niat buruk, karena itu memang dilanggar oleh diatur oleh Dewan Komisi. Baik pemirsa, kita rehat sejenak.